Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayah dari kelompok 13 dari Pendidikan Matematika semester 3 akan menjelaskan tentang luas permukaan benda putar. Oke, yang pertama ada poin 5.2.4. Luas permukaan benda putar. Kita mulai dengan mencari rumus untuk luas permukaan atau selimut kerucut terpancung. Misalkan jari-jari lingkaran alas kerucut terpancung adalah R1 dan jari-jari lingkaran atasnya yaitu R2. Sedangkan panjang ruas garis pada pembangun kerucut antara dua lingkaran itu atau disebut rusuk kerucut terpancung yaitu L. Maka luas selimut kerucut terpancung itu adalah A sama dengan 2pi dikali R1 plus R2 dibagi 2 kali L. Selanjutnya, apabila sebuah kurva pada suatu bidang diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang itu, maka hasilnya berupa permukaan benda putar. Dengan luas permukaan dapat dicari sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemutaran terhadap sumbu X. Nah, misalkan suatu kurva mulus pada kuadran pertama diberikan oleh persamaan parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, untuk T yaitu di antara A sampai B. Dibuat partisi P sama dengan T0, T1, T2 sampai Tn pada selang AB dengan A sama dengan T0 kurang dari T1 kurang dari T2 kurang dari sampai Tn sama dengan B. Maka kurva terbagi menjadi N bagian. Nah, misalkan delta S1 ini panjang kurva bagian ke I dan YI ordinat sebuah titik pada bagian ini. Apabila kurva itu diputar mengelilingi sumbu X, maka ia akan membentuk suatu permukaan dan bagian delta SI ini. Nah, kemudian membentuk permukaan bagian. Jadi, luas permukaan bagian ini dapat dihampiri oleh luas kerucut terpancung, yaitu 2pi YI delta SI. Nah, apabila kita jumlahkan luas-luas ini dan kemudian mengambil limitnya dengan membuat P mendekati 0, kita akan memperoleh hasil yang kita definisikan sebagai luas permukaan benda putar tersebut. Jadi luasnya adalah A sama dengan limit P mendekati 0, sigma I1 sampai N 2pi Y1 delta SI, atau sama dengan integral batas bawah sampai batas atas 2pi Y ds. Dengan menggunakan rumus A tersebut di atas, kita memberi arti tepat pada Y, ds, dan batas-batas pengintegralan, yaitu batas atas dan batas bawah. Nah, misalkan apabila permukaan itu terbentuk oleh kurva Y sama dengan Fx, nah kemudian untuk nilai X itu di antara A sampai B yang diputar mengelilingi sumbu X, maka kita peroleh untuk luasnya yaitu A sama dengan integral batas atas sampai dengan batas bawah sampai dengan atas 2pi YDS sama dengan 2pi batas A sampai B Fx akar 1 plus F aksen X kuadrat dx. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh 19. Tentukan luas permukaan benda putar apabila kurva Y sama dengan akar X, kemudian untuk nilai X-nya itu di antara 0 sampai dengan 4, diputar mengelilingi sumbu X. Nah, bisa dilihat di sini penyelesaiannya. Karena di sini penyelesaiannya terlalu singkat, mungkin teman-teman bingung. Nanti saya akan jelaskan menggunakan video selanjutnya. Nah, jadi tadi untuk contoh 19 itu, tentukan luas permukaan benda putar yang dibangun dari pemutaran kurva Y sama dengan akar X, dan untuk nilai X di antara 0 sampai dengan 4 mengelilingi sumbu Y.
Jadi untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu diketahui fx sama dengan x pangkat setengah. Kenapa x pangkat setengah? Karena di sini y sama dengan akar i kita rubah menjadi x pangkat setengah. Kemudian kita mencari turunan dari si x pangkat setengah ini menjadi 1/2 akar i. Kemudian kita masukkan rumus luas permukaannya yaitu menggunakan rumus A 2pi integral y ds. Nah, di sini kita masukkan 2pi integral batas 0 sampai 4. Kenapa 0 sampai 4? Karena di sini soalnya yaitu untuk nilai x yaitu batasnya 0 sampai dengan 4. Kemudian akar x kita masukkan nilai x-nya. Kemudian untuk ds-nya yaitu akar 1 plus 1/2 akar x kuadrat dx. Kemudian 2pi integral 0 sampai dengan 4 akar x akar 1 plus 1/4 x dx. Nah, kenapa di sini menjadi 1/4 x? Jadi di sini 1/2 sama dengan 1, 2/2 sama dengan 4. Di sini akar x akar dipangkatkan maka menjadi x. Kemudian dx. 2pi integral 0 sampai dengan 4 akar x akar 4 x plus 1/4 x dx. Nah, jadi 1 plus 1/4 x dx ini kita rubah menjadi pecahan sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian 2pi integral 0 sampai dengan 4 akar x per akar 4x akar 4x plus 1 dx. Nah, jadi kita pisah akar x ini penyebutnya kita pisah dengan pembilang ini. Sehingga akar x per akar 4x kemudian akar 4x plus 1 dx. Kemudian di sini A sama dengan pi. Kenapa di sini diperoleh pi? Jadi di sini kan ada akar 4. Sebentar. Di sini kan ada akar x. Di sini akar 4x. Jadi akar x dengan akar x ini kita coret. Kemudian akar 4 itu kan 2, sehingga di sini diperoleh 1/2. Nah, 2 di sini kita coret dengan atau kita sederhanakan dengan 2pi ini, sehingga diperoleh pi. Kemudian A sama dengan pi integral 0 sampai dengan 4 akar 4x plus 1 dx. Kemudian pi kali 1/setengah plus 1 kali 1/dx 4x plus 1. Kali 4x plus 1 pangkat setengah plus 1 batas 0 sampai dengan 4. Kemudian diperoleh pi hasil dari ini itu menjadi 2/3 kali 1/4. Nah, penyederhanaan dari ini itu menjadi 4x plus 1 pangkat 3/2 batas 0 sampai dengan 4. Sehingga diperoleh 2pi per 12 diperoleh dari sini. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya yaitu dengan batas 0 dan 4. 4 kali 4 plus 1 pangkat 3/2 dikurangi 4 kali 0 plus 1 pangkat 3/2. Sehingga hasilnya sekitar 36,18 seperti itu. Nah, setelah penjelasan dari contoh 19 tadi, kita lanjut ke sini. Apabila persamaan kurva yang bersangkutan diketahui dalam bentuk persamaan parameter x sama dengan ft, y sama dengan gt, dan untuk nilai t di antara a sampai b, maka rumus untuk luas permukaan menjadi a sama dengan integral batas bawah sampai batas atas 2pi y ds sama dengan 2pi integral batas a sampai b gt akar f aksen t kuadrat plus g aksen t kuadrat dt. Kemudian untuk mencari luas permukaan yang diputar melalui sumbu y terhadap sumbu y, yaitu apabila sebuah kurva pada suatu bidang diputar mengelilingi sumbu y, maka hasilnya berupa permukaan benda putar dengan luas permukaannya yaitu A sama dengan integral 2pi x ds. Nah,
Untuk contohnya, yaitu di sini ada contoh 21. Tentukan luas permukaan benda yang terbentuk apabila kurva X sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat dengan nilai Y di antara min A sampai A diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dilihat, misalkan X sama dengan GY, atau sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat. Karena di sini X dimisalkan dengan GY, nah sedang di sini nilai X yaitu A kuadrat min Y kuadrat. Kemudian kita mencari turunan dari si X ini, atau G aksen Y, menjadi min Y per akar A kuadrat min Y kuadrat. Sehingga kita masukkan rumus ini menjadi A sama dengan integral 2pi X ds sama dengan 2pi integral batas min A sampai A akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, A kuadrat min Y kuadrat ini nilai X. Kemudian di sini ada akar 1 plus Y kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat dy. Jadi di sini itu nilai ds. Kemudian sehingga diperoleh 2pi integral min A sampai A dy sama dengan 2pi selang AY batas min A sampai A sama dengan 4pi A kuadrat. Dengan demikian, luas permukaan bola dengan jari-jari A adalah 4pi A kuadrat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.